perkuliahan menggunakan WA Group, Classroom, dan untuk virtual, tatap muka virtual kita menggunakan Zoom. Nah, untuk mata kuliah metodologi penelitian kita sudah kontrak belajar via chat kemarin ya. Kita belum tatap muka, jadi ini adalah pertemuan perdana kita ketemu tatap muka. Jadi saya bisa melihat mahasiswa saya meskipun via di kamera aja gitu ya. Oke. Tapi tetap semangat belajar ya. Semuanya harus semangat belajar. Nah, sudah ada tugas di classroom, sudah pada mengerjakan semua. Alhamdulillah sudah Bu. Ya, tugas terkait dengan metodologi penelitian. Nah, sebelumnya sudah saya sampaikan apa sih perbedaan metodologi dan metode penelitian. Ya. Jadi apa perbedaannya? Apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian? Dan apa kita mereview kembali metode penelitian dan metodologi. Kok ada metodologi penelitian dan ada juga metode penelitian. Kalau metodologi penelitian itu apa? Metodologi penelitian itu kerangka yang udah disusun untuk menjalankan suatu penelitian. Jadi dia kayak udah disusun secara matang gitu nah Bu, untuk mencapai, untuk nanti penelitiannya tuh kayak kayak sukses gitu lah, kayak apa bahasanya. Ini tadi yang bersuara, kok saya nggak muncul lah, Vivi Andarista, bukan? Alif Bu yang bersuara Bu. Alif. Alif. Oh, itu metodologi penelitian. Kalau metode? Kalau metode itu kayak metode apa yang akan digunakan dalam penelitian yang dilakukan nanti. Misalnya kayak metode kita turun ke lapangan, terus metode kita kayak metode melakukan angket, ya nggak sih? Iya. Kalau di bab 3 skripsi itu metodologi penelitian atau metode penelitian? Metode Penelitian. Termasuk eksperimen. Metode deh kayaknya. Dia menggunakan metode metodologi kayaknya Bu. Metodologi Bu, ada yang menjawab kayaknya metodologi Bu atau kayaknya metodologi Bu. Penelitian. Jadi harus diluruskan dulu di sini. Jadi kalau ada lagi jawaban yang lain? Siapa lagi? Bu, saya Bu. Gini, perkuliahan ini yang rencananya yang saya rencanakan kemarin belum sempat saya sampaikan via chat ya. Dalam perkuliahan informasi materi itu di classroom, semua tugas dikumpul di classroom. Kemudian kita bisa diskusi via chat WA group, kemudian presentasi mahasiswa itu di via Zoom gitu. Mudahan aja sinyalnya bagus, semuanya mahasiswa bisa mendengar suara saya dan saya juga bisa mendengar suara mahasiswa menyampaikan informasi yang ada seperti itu. Nah, jadi setiap virtual saya akan melihat bagaimana pemahaman mahasiswa terkait dengan tugas yang saya berikan gitu. Itu sih rencananya saya. Presentasi mahasiswa itu dilakukan secara individu. Ya, jadi menyampaikan informasi setelah mereka mempelajari, kemudian dipresentasikan via Zoom atau via video seperti itu, supaya memudahkan. Karena kalau mau berkelompok, biasanya kan kalau tatap muka, metodologi penelitian itu saya bagi kelompok-kelompok, kemudian presentasi kelompok. Cuman untuk lebih efektifnya, saya mau menilai langsung aja deh per individu. Nanti untuk tugas, ya. Ada tugas, kemarin sudah saya sampaikan ya, tugas akhir, jadi nilai bobot paling besar itu di UAS, 40% di tugas akhir, seperti itu. Yang jadi saya harapkan pada saat ada tugas, semuanya harus mengerjakan, harus memahami, pada saat kurang paham,
kita diskusikan via Zoom atau kita diskusikan via WA group seperti itu. Nah, topik pembahasan minggu ini itu terkait dengan pengertian metodologi penelitian kuantitatif. Cuman sebelum ke arah kuantitatif, saya harus tahu dulu apa itu metodologi penelitian. Oke, ada lagi? Ibu saya, Bu. Erwin. Ya, Bu. Oke, silakan Erwin. Sependapat saya, setelah saya baca itu, metodologi penelitian itu, Bu, lebih mengarah kepada ilmu yang mencakup berbagai macam metode-metode penelitian, Bu. Iya, terus kalau metode? Nah, kalau metodenya lebih spesifik, Bu. Misalnya kita mau mencari pakai metode eksperimen atau menggunakan metode wawancara. Nah, dia lebih spesifik, Bu. Jadi kalau metodologi itu ada kata kunci di sini, ilmu. Ya. Ya, ada ilmu, metode ilmu yang mempelajari secara singkatnya ya, ilmu yang mempelajari suatu cara dalam penelitian. Nah, jadi ilmunya ini ada kata kuncinya, ilmunya. Kemudian tadi kalau metodologi itu dipaparkan secara rinci, ilmu-ilmunya banyak gitu ya. Nah, kalau metode itu dipilih sudah cara yang digunakan dalam penelitian. Ini singkatnya. Caranya apa saja? Misalkan cara-cara dalam penelitian itu caranya apa saja? Nah, itu dipelajari di metodologi penelitian. Namanya cara itu kan banyak ya, beberapa banyak cara, macam-macam cara. Itu dipelajari di metodologi penelitian. Kemudian peneliti itu memilih salah satu cara atau teknik yang disebut dengan metode penelitian. Oke. Ada lagi pertanyaan terkait, udah paham? Oke, atau kata kunci dari metodologi penelitian dan metode penelitian. Jadi di bab 4, udah tahu isinya apa di bab 4, bab 3 ya. Isinya apa? Metode penelitian atau metodologi penelitian? Metodologi. Oke, silakan ditulis di kolom chat. Bab 4, bab 3 itu, bab 3 ya, maaf. Bab 3 itu isinya apa? Di kolom chat tuliskan. Oke. Semuanya menuliskan di kolom chat. Sebentar, saya izin sebentar. Menuliskan di kolom chat ya. Bab 4 itu isinya apa? Sudah ada yang menuliskan kolom chat? Oke, sudah ada 6 mahasiswa. Wow, jawabannya metodologi di bab 3 dalam skripsi itu ditulis metode penelitian atau metodologi penelitian. Metodologi. Seharusnya. Oke, sudah ada satu orang yang menjawab betul. Arifan Nurmaulida, metode penelitian. Mohon maaf ya, inilah resikonya belajar dari rumah. Guys, saya nangis guys. Abi mana? Oke, jadi bab 3 kalau sesuai aturan dalam penelitian itu isinya
metode penelitian. Jadi dalam penelitian skripsi itu dipilih caranya, misalkan kalian meneliti menggunakan jenis penelitiannya eksperimen. Berarti cara metode penelitian yang digunakan dengan cara eksperimen itu dipilih salah satu. Seperti itu. Jadi dalam penelitian skripsi, metodenya itu dipilih salah satu, yaitu metode penelitian ya. Kalau metodologi itu mata kuliahnya, langkah-langkah ilmunya. Jadi ilmu yang dipelajarinya itu metodologi, tapi untuk melakukan penelitian itu disebut dengan metode penelitian. Oke. Oke, paham di sini? Ada pertanyaan lagi? Paham, Bu. Ini kamera saya tutup sementara ya. Ini mohon maaf, jadi saya itu di rumah, sekalian curhat ini ke mahasiswa PAI. Jadi saya kalau mau menggunakan Zoom, itu harus benar-benar prepare. Ini saya punya 2 anak balita ya, jadi di rumah, jadi gantian sama suami yang jaga. Dari kemarin sudah prepare perjanjian sama suami bahwa saya hari ini mau menggunakan kelas via Zoom, jadi suami yang jagain. Yang paling kecil tuh umur 7 bulan, jadi harus kalau nangis harus segera ditangani. Oke, harap maklum ya, sama-sama memaklumi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, lanjut ke penelitian. Kalau penelitian ilmiah sebenarnya penelitian ilmiah ya, jadi dalam metode penelitian, jadi kalau penelitian pendidikan ini kan basic, kalian nanti akan melakukan penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan itu maksudnya penelitian ilmiah. Nah, penelitian itu harus rasional. Kemudian ada empiris. Rasional itu apa? Jadi semuanya itu harus sesuai dengan bukti yang ada. Selanjutnya empiris. Selanjutnya ada sistematis. Dalam penelitian itu sistematis, teruntun gitu ya. Apalagi dalam penelitian kuantitatif. Jadi dalam penelitian, pendekatan penelitian itu ada pendekatan penelitiannya kuantitatif dan kualitatif. Untuk penelitian secara alamiah itu lebih ke kualitatif, kalau ilmiah itu ke kuantitatifnya, seperti itu. Oke. Untuk metode penelitian yang harus kalian lakukan nanti ya di bidang pendidikan, kalau PAI itu bisa ke arah di sekolah, bisa di kampus, terkait dengan pendidikan, terkait dengan kemasyarakatan juga bisa dalam penelitian pendidikan ya. Nah, jadi metode penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Banyak hal yang bisa diteliti dalam bidang pendidikan ya. Permasalahan di sekolah, kita mau melihat kualitas pembelajaran, itu banyak hal yang bisa diteliti. Ini kan basic kalian di pendidikan agama Islam ya. Jadi penelitian yang bisa dikembangkan bisa di sekolah, terkait dengan agama, terkait dengan spiritual, seperti itu. Oke, bisa dipahami di sini? Suara saya jelas tidak? Atau putus-putus? Jelas, Bu. Oke. Ini share PowerPoint saya kelihatan? Kelihatan, Bu. Ini ya, jadi
metode penelitian yang harus kalian pahami di sini banyak ke arah pendidikan. Nah, jenis-jenis metode penelitian itu yang pertama di bidang akademis, kemudian di bidang profesional, di bidang institusional. Nah, kalau pendidikan itu masuknya ke akademis. Kalau profesional, seperti apa? Kalau profesional, penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan keahliannya. Kalau institusional, untuk tujuan institusi, seperti itu. Nah, dari segi tujuan, ada penelitian murni, ada penelitian terapan. Kalau penelitian pendidikan, itu maksudnya kemana? Ada yang tahu kalau penelitian pendidikan masuk ke penelitian murni atau penelitian terapan? Boleh tulis di chat. Penelitian di bidang pendidikan itu masuknya penelitian murni atau penelitian terapan? Silakan jawab di kolom chat. Diketik ya, dipilih salah satu. Penelitian di bidang pendidikan itu masuknya ke penelitian murni atau penelitian terapan. Oke, sudah ada 7 kan? Chat ada 8 chat. Oke, bagus, paham ya. Pasti penelitian terapan. Kalau contoh penelitian murni itu penelitian yang dilakukan di laboratorium, gitu ya. Misalkan terkait dengan sains itu masuknya ke penelitian murni. Kalau di bidang pendidikan itu masuknya ke terapan. Oke, paham ya. Jadi nanti semuanya harus melakukan penelitian terapan. Kalau dari segi metode, ya, jadi dalam penelitian itu ada metode survei, ada metode expo facto, ada penelitian eksperimen. Ini yang akan dipelajari di penelitian kuantitatif. 3 poin ini yang kita akan kupas habis di metodologi penelitian kuantitatif. Jadi yang pertama itu dengan survei, metode survei. Metode survei itu digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, bukan buatan. Misalkan kalian mau meneliti ke sekolah. Misalkan mau melihat kinerja kepala sekolah atau kinerja guru dengan survei, berarti kalian bisa memberikan angket ke guru, memberikan angket ke kepala sekolah, mengumpulkan secara menggunakan angket, wawancara, itu survei. Kita mensurvei langsung ke sekolah, mengumpulkan datanya, melihat kondisi di sekolah, seperti itu. Kalau expo facto seperti apa? Kalau expo facto ini penelitian untuk menentukan penyebab atau alasan untuk perbedaan dalam perilaku atau status dalam kelompok individu. Jadi faktanya itu sudah terjadi ex post facto. Misalkan kalau di sekolah itu contoh ex post facto dalam penelitian di sekolah, misalkan di sekolah itu sudah ada pembelajaran. Kalau sekarang yang dilakukan itu pembelajaran online, ya, pembelajaran online yang dilakukan guru di sekolah, ya, sudah terjadi. Kemudian peneliti mau melihat bagaimana kondisi pembelajaran online yang di sekolah. Itu bisa melakukan dengan ex post facto. Kalau eksperimen, bagaimanakah penelitian eksperimen? Yaitu suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Eksperimen.
Nah, dalam bidang pendidikan itu paling sering digunakan penelitian eksperimen. Misalkan kalian mau meneliti terkait pembelajaran, suatu metode yang digunakan oleh guru, atau peneliti mau menerapkan suatu metode baru. Misalkan yang sekarang kita gunakan via Zoom, eksperimen. Apakah pembelajaran menggunakan Zoom itu efektif? Kita uji coba pembelajaran menggunakan via Zoom. Kemudian kelas yang satunya itu tidak menggunakan via Zoom, misalnya seperti itu. Jadi eksperimen itu uji coba. Oh, ternyata sebelumnya itu tidak pernah pembelajaran menggunakan Zoom. Tapi yang sekarang itu diharuskan menggunakan Zoom. Bagaimana hasilnya? Jadi bereksperimen, peneliti bereksperimen, menguji cobakan suatu pembelajaran. Bagaimana pengaruhnya terhadap pembelajaran, misalkan terkait dengan hasil belajarnya. Oke, dipahami? Atau saya terlalu cepat menjelaskan? Enggak, Bu. Kok saya mendengarkan suara sendiri kayak terlalu cepat gitu. Wow, running out of time. 10 menit lagi. Ya, Oke, ada pertanyaan dari sini? Nanti kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar kolom komentar, bukan di WA grup ya. Saya cepat karena 10 menit lagi ini mau habis. Selanjutnya, ini sudah mau habis loh. Ini harus dipahami ya, nanti browsing lagi untuk lebih lengkapnya, pengertiannya, contohnya, seperti itu. Ini ya, jadi ada 3 yang bakal kita pelajari lebih jauh lagi terkait dengan di metode kuantitatif. Kalau dari penjelasan yang ada ini, jadi sudah tahu ya kesimpulan dari apa sih metode kuantitatif itu. Jadi dikatakan metode kuantitatif itu karena data penelitian yang diperoleh nanti itu berupa angka-angka dan analisis yang digunakan menggunakan statistik uji statistik. Ini. Jadi berupa angka-angka, hasil eksperimen yang diperoleh juga bentuknya nilai, kemudian kalau menggunakan ex post facto juga kita memperoleh nilai menggunakan angket, misalkan survei menggunakan angket yang diperoleh nanti bentuknya nilai, seperti itu. Oke, ini ya terkait dengan metode penelitian kuantitatif. Jadi yang dikatakan pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang secara primer menggunakan paradigma positivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi pada variabel, hipotesis, dan pertanyaan seperti itu. Oke, itu ya terkait dengan metode penelitian kuantitatif. Kalau via Zoom itu kita dibatasi waktu, karena saya menggunakan yang reguler ya, 40 menit, dan sementara aja ada yang baru masuk nih, 2 orang, kita mau tutup dia baru masuk. Atika Ingrid Pratami dan Taufik Ismail, oke lah, saya mau melihat orangnya. Parah Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Nanti kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat, di WA grup ya. Oke, ini terkait dengan metode penelitian kuantitatif. Jadi nanti analisis datanya itu menggunakan statistik uji. Oke. 6 menit lagi. Oke, sebelum ter-out dari ini, Zoom-nya habis. Ini sisa 5 menit lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan di WA grup aja ya. Nanti kita lanjutkan di WA grup saja untuk via Zoom.
kita tatap muka hari ini cukup sampai di sini ya, karena kita 40 menit saja. Mana ini? Atika Inggri baru masuk. Oke, ini sudah masuk 34 mahasiswa. Satu masih menunggu. Oke. Sudah saya mau menyampaikan ini. Oke, nanti ini saya kirimkan via Classroom ya. Iya Bu, siap. Untuk materi hari ini, nanti selanjutnya karena kita kan 3 SKS, masih ada waktu lagi, nanti akan ada tugas di Classroom, seperti itu. Oke? Nanti pertanyaan bisa dilanjutkan di WA. Cukup sampai di sini ya pertemuan kita. Kita diburu oleh waktu, karena cuma 40 menit. Ya. Semoga bermanfaat. Amin. Materi singkat ya terkait dengan penelitian kuantitatif. Untuk hari ini saya mau menyapa sebenarnya semuanya ini. Saya mau melihat muka-mukanya. Oke, tadi ada Erwin. Nanti kalau ter-out berarti mati ya. Ya, Nur Fahruniska hadir. Hadir, Bu. Oke. Taufik, Putri, oke. Wahyu Retno, oke. Atika, Hadir, Bu. Ramadhani Hidayat, ini rata-rata di rumah ya. Umi Iya, Bu. Rashidah Triani, Hadir, Bu. oke. Vicky Nasrilahi, Revan, oke, terbuka semua kameranya ya, sudah ya. Oke, saya nggak bisa nyebutkan satu-satu ini. Saya view aja, melihat secara ini, dibuka kameranya. Ini mahasiswa PA ini belum pernah ketemu saya. Belum, Bu. belum Bu. Belum ya ini ya. Oke. Bu di jalan. Ada Muhammad Zar, Pidi Darmawan, Hadir Bu. Riana Rahmawati, oke. Nur Farida. Ini Muhammad siapa ini yang kosong ini? Kalau Muhammad AG, siapa nih AG? Mat Agung Bu. Iya, tidak terlihat videonya ya, ditutup. Oke. Oh sayang. Oke, cukup untuk hari ini ya. Terima kasih. Kita virtual. Nanti selanjutnya akan ada tugas melalui Classroom. Nah, anak saya mau ikutan juga. Oke. Terima kasih. Semoga semuanya selalu sehat, semuanya tetap belajar, tetap fokus untuk belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.